Bagi penggila pasar modal dan bursa efek, inilah saatnya Anda mempunyai channel khusus mengenai pasar modal dan bursa efek. Jumpa lagi kita di channel pasar modal. Tapi sebelum kita bicara saham ya, mumpung lagi ingat, saya ingin sampaikan bahwa jangan lupa kalau Anda keluar rumah pakai masker, karena sekarang pandemi belum berakhir, terutama di Jakarta ya, dan di seluruh Indonesia ya kira ya. Jadi jangan lupa pakai masker. Kalau perlu, pergunakan juga face shield ini untuk melindungi muka dari droplet-droplet. Dan nanti kalau sudah sampai ke rumah juga jangan lupa Anda pergunakan gel ini untuk mencuci tangan sebelum memasuki rumah Anda. Baik, kita mulai saja, kita bicara masalah saham. Ayo kita mulai. Jadi, setelah Anda mengetahui dari video sebelumnya, karakter Anda termasuk investor yang seperti apa, kemudian Anda juga sudah mengenal karakter setiap instrumen, khususnya saham, maka kali ini seharusnya Anda sudah bisa memulai memilih saham seperti apa sebenarnya. Ini ada pertanyaan juga dari seorang yang ada di Jogja menghubungi saya, saham seperti apa yang harus kita beli untuk berinvestasi. Nah, mengenai saham ini, ada secara akademis sebenarnya orang bisa memilih ya, atau paling tidak menganalisis secara sederhana apa atau saham apa yang harus dipilih. Tapi sekarang karena di bursa efek sudah ada klaster-klaster saham, sebenarnya Anda sudah mulai terbantu dengan adanya klaster tersebut. Anda bisa memilih saham-saham di klaster-klaster atas. Ya. Misalnya dengan memilih saham-saham yang berada dalam indeks LQ45. Dari ratusan saham, sudah terpilih di sana ada saham-saham yang masuk dalam kategori indeks LQ45, yaitu saham-saham yang termasuk dalam saham yang liquid. Liquid artinya mudah dijual, mudah membeli ya. Jadi ini mungkin yang lebih cocok untuk Anda. Jadi saran saya ya Anda pilih dulu saham-saham yang termasuk dalam LQ45. Nah, setelah itu Anda baru mencoba memilih dari 45 saham itu seperti saham-saham apa yang akan Anda pilih. Anda mencoba melakukan perhitungan ya. Mau tidak mau, Anda harus menghitung, karena membeli saham ini tidak seperti membeli kambing ya. Membeli kambing atau ayam, Anda bisa pegang ayamnya. Oh, kalau gemuk ya ini Anda pilih. Kambing juga begitu. Ini gemuk, ini kurus, Anda bisa lihat. Tapi kalau saham, mau tidak mau, Anda harus melihat informasi. Karena saham ini adalah mewakili sebuah perusahaan yang besar, walaupun Anda bisa melihat gedungnya sangat besar, belum tentu juga sahamnya ini bagus gitu loh ya. Karena bisa saja saham yang gedungnya besar, kantornya besar, sedang dalam masalah. Jadi Anda harus lihat dari laporan keuangan. Nah, sebelum ke laporan keuangan, biasanya pemegang saham atau investor ini, dia memperkirakan harga saham ke depan itu dengan melihat ada beberapa faktor yang dilihat. Yang pertama adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Saham tersebut, misalkan saham PT A gitu ya. Anda melihat strategi apa yang digunakan oleh PT A ini untuk memajukan perusahaannya. Nah, cuma sayangnya strategi perusahaan ini biasanya tertutup ya, tidak mudah dilihat. Nah, yang bisa Anda lihat selanjutnya adalah misalnya adalah persaingan. Jadi posisi perusahaan ini dalam persaingan dengan perusahaan sejenis itu di mana? Apakah dia ada sebagai leader atau follower, atau kalaupun follower itu dia ada di peringkat mana? Nah, Anda bisa dilihat dari daftar-daftar atau informasi-informasi yang bisa Anda kumpulkan melalui situs masing-masing perusahaan atau situs industri ya, Anda lihat. Baru kemudian mau tidak mau Anda harus melihat laporan keuangan. Nah, ini yang barangkali kadang-kadang malas ya. Kita juga malas melihat laporan keuangan.
Tapi ya apa boleh buat, kita harus lihat laporan keuangan. Karena untuk mengetahui apakah perusahaan ini laba atau rugi itu kan dari laporan keuangan. Khususnya adalah yang kita persempit aja, laporan keuangan kita persempit menjadi satu aja yang kita lihat, yaitu mengenai laba rugi atau income statement. Nah, di sana Anda bisa lihat apakah pertumbuhan laba per sahamnya ini dari tahun ke tahun cukup baik atau tidak, ya. Karena kalau labanya tidak baik atau tidak konsisten, Anda juga perlu pertimbangan. Lihat lagi perusahaan lain yang mungkin lebih konsisten pertumbuhannya. Begitu juga pertumbuhan pendapatan, ya. Awalnya pendapatan dulu lah ya, kita lihat. Pendapatan dulu kita lihat, apakah pendapatan perusahaan ini secara konsisten didapat dengan aman atau tidak. Nah, kita lihat pendapatan yang sering dilihat di sini adalah dia sebenarnya penjualan, ya. Pendapatan penjualan dari perusahaan yang bersangkutan. Kita lihat pendapatan penjualan kalau dalam laporan keuangan income statement biasanya disebut penjualan, ya, atau sales, ya. Kita lihat apakah penjualan ini dicatat dengan metode yang baik atau metode yang rekayasa. Maksud saya begini, ada beberapa perusahaan yang mencatat penjualan itu, ya, kalau dia benar-benar menjual mendapat uang cash, dia catat sebagai penjualan. Tapi ada juga perusahaan yang mencatat penjualan itu begitu dapat order, dia sudah dicatat sebagai penjualan. Atau perusahaan lain ketika barang-barang yang dijual baru dikirim baik lewat kapal, udara, atau ekspedisi yang lain, dia sudah dicatat sebagai penjualan. Padahal belum tentu ini nanti akan 100%, karena bisa saja return, ada dikembalikan, karena tidak memenuhi syarat bagi pembeli. Nah, pencatatan ini rumit, ya. Tapi, ya sudah, ini harus Anda pelajari, apakah perusahaan itu mencatat penjualannya dengan metode yang sederhana, misalnya hanya tunai, atau termasuk yang tadi, yang dicatat sebelum menjadi uang sudah dicatat, baru mendapat order sudah dicatat. Nah, ini juga harus Anda perhatikan dalam laporan keuangannya. Ini akan berpengaruh terhadap nanti laba. Jadi labanya nanti Anda lihat apakah labanya ini laba-laba yang bisa dimanfaatkan untuk perusahaan atau laba yang hanya catatan buku, ya. Dilihat labanya, apakah labanya berbentuk tunai atau labanya berbentuk piutang dan sebagainya. Yang piutangnya juga harus dilihat apakah ini akan mudah dicairkan atau tidak. Kenapa? Karena laba-laba yang demikian tidak bisa segera dipergunakan untuk ekspansi, untuk membayar dividen, untuk membeli penggantian mesin, atau untuk membiayai marketing, riset, dan sebagainya. Nah, ini nanti pendapatannya juga, labanya juga dilihat. Apakah labanya dari pendapatan yang ada di atas, setelah dikurangi biaya-biaya, apakah labanya ini adalah laba-laba yang sudah siap dipergunakan atau tidak. Nah, setelah itu Anda lihat laba ini konsisten enggak dari tahun ke tahun. Jadi Anda minimal harus lihat 3 tahun lah, syukur 5 tahun dapat informasinya, ini akan bisa dapat gunakan sebagai pedoman Anda memilih saham, ya. Begitu juga ketika Anda melihat pendapatan tadi, selain pendapatan yang berupa tunai, Anda juga harus lihat juga metode pencatatan perusahaan ini seperti apa, ya. Ya, mau tidak mau kita harus sedikit berteori bahwa pencatatan aset mereka, terutama di aset-aset yang siap dijual dalam persediaan, mereka tuh dicatat dengan metode-metode yang ada LIFO, ada FIFO, ada average, pool, dan sebagainya. Dan ini Anda lihat
Apakah yang satu lebih baik dengan yang lain? Oh, tidak demikian. Tapi konsistensi, ya, konsistensi dalam pencatatan. Karena dengan konsistensi tersebut, Anda bisa memperkirakan kemampuan perusahaan. Bisa saja tahun-tahun yang lalu mereka menggunakan metode tertentu, metode A misalnya. Nah, ketika Anda melihat tahun ini metodenya berubah. Dengan metode yang berubah, tiba-tiba angkanya menjadi naik tajam atau sebaliknya turun. Nah, ini Anda harus menjadi hati-hati karena harus restate ya. Harus Anda lihat lagi kalau ini metodenya yang seperti yang lalu seperti apa. Ini semata-mata untuk memahami bahwa perusahaan ini konsistensinya baik ya. Jadi walaupun labanya naik, tapi Anda juga harus melihat konsistensi pencatatan. Nah, ini dia yang perlu juga dilihat. Begitu juga biaya-biaya. Biaya-biaya yang harus dilihat juga harus dilihat apakah biaya-biaya ini realistis keluar atau biaya-biaya yang tidak realistis ya. Biaya sewa yang terlalu mahal, padahal sebelahnya, gedung sebelah tidak mahal. Ini sewanya mahal. Kemudian biaya mengenai tenaga-tenaga ahli. Apakah tenaga ahlinya ini benar-benar profesional atau tidak? Kemudian biayanya apakah rasional atau tidak? Nah, ini juga harus Anda lihat supaya Anda bisa memperkirakan laba yang diperoleh nanti pada bottom line adalah laba yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, setelah Anda dapat laba, Anda biasanya melihat harga sahamnya seperti apa di pasar. Nah, laba ini Anda harus bagi lagi menjadi laba per saham ya, earning per share. Nah, laba per saham seperti apa? Kalau laba per sahamnya itu katakan laba per saham 500. Kemudian Anda lihat harga saham di pasar 5.000. Oh, ini Anda bisa katakan PR-nya, PR, price earning ratio, ini 10. Nah, jadi artinya investor dengan laba 500 perusahaan ini berani membeli sahamnya di harga 5.000. Tingkat kepercayaan investor ke depan ini seperti itu. Ya, dia berani 10 kali melihat. Tapi ada juga yang mungkin berani 15 kali untuk perusahaan yang lain jenis. Nah, ini adalah angka multiplier yang harus Anda pelajari juga dari tahun ke tahun. Faktornya adalah faktor keyakinan Anda terhadap masa depan perusahaan. Kalau keyakinannya baik, berarti angka pengalinya ini juga akan baik, lebih tinggi. Nah, cuma secara umum, untuk perusahaan-perusahaan yang PR-nya masih price earning ratio tadi, angka pengalinya masih rendah, itu biasanya harganya masih murah. Dan investor biasanya, wah ini masih murah, masih bisa kita beli. Karena dia punya potensi untuk lebih tinggi, tapi harganya di pasar masih murah. Seberapa murahnya? Wah itu macam-macam ya, tidak ada standarnya ya. Secara umum orang sering mengatakan kalau masih 10 itu masih murah ya. Tapi tergantung juga perusahaan. Untuk perusahaan teknologi tinggi, mungkin 15 sampai 20 kali itu masih wajar ya. Tapi untuk perusahaan-perusahaan fashion misalnya yang musiman ya, sekarang lagi musim fashionnya A, ini besok tahun depan mungkin fashionnya udah berubah. Nah, itu mungkin 10 wajar ya, 10 kali dari earning per share-nya itu, PR-nya itu tadi wajar. Tapi untuk yang teknologi berat gitu, yang mungkin perubahannya akan lama, akan tahan lama, mungkin PR-nya ini juga beda, 15 kali mungkin wajar. Nah, ini adalah faktor-faktor yang orang bilang ini faktor-faktor fundamental ya, yang mau tidak mau harus dipelajari dari laporan keuangan. Ya. Jadi itu saya kira yang saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan nanti kita akan berlanjut pada video yang akan datang. Terima kasih.